Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan membawakan sebuah materi yang bertemakan konsep pribadi berkualitas dalam pandangan Islam. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Rijal Nafiu Rizky, yang kedua Wulan dari Eka Susilowati, yang ketiga Sri Ningrum Aditya Pratama. Konsep pribadi berkualitas dalam pandangan Islam. Secara individu, kepribadian Muslim mencerminkan ciri khas yang berbeda. Ciri khas tersebut diperoleh berdasarkan potensi bawaan. Dengan demikian, secara potensi atau pembawaan akan dijumpai adanya perbedaan kepribadian antara seorang Muslim dengan Muslim yang lainnya. Persepsi atau gambaran masyarakat tentang kepribadian Muslim memang berbeda-beda, bahkan tidak banyak yang memiliki pemahaman sempit, sehingga pribadi Muslim seolah tercermin pada orang yang hanya rajin menjalankan Islam dari aspek ubudiyah saja. Padahal itu hanyalah salah satu aspek dan masih banyak aspek lain yang harus melekat pada pribadi seorang Muslim. Menurut Abdullah Al-Daras, pendidikan akhlak dalam pembentukan kepribadian Muslim berfungsi sebagai pengisi nilai-nilai keislaman. Dengan adanya cermin dari nilai yang dimaksud dalam sikap dan perilaku seorang, maka tampillah kepribadiannya sebagai Muslim. Muhammad Darat menilai materi akhlak merupakan bagian dari nilai-nilai yang harus dipelajari dan dilaksanakan, hingga terbentuknya kecenderungan sikap yang menjadi ciri kepribadian Muslim. Usaha yang dimaksud menurut Al-Daras dapat dilakukan melalui cara memberi materi pendidikan akhlak berupa yang pertama, pensucian jiwa, kejujuran dan benar menguasai hawa nafsu. Yang kedua, sifat lemah lembut dan rendah hati, berhati-hati dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, menjauhi buruk sangka. Yang keempat, mantap dan sabar menjadi teladan yang lebih baik. Yang kelima, beramal soleh dan berlomba-lomba. Yang keenam, berbuat baik, menjaga diri, iffah, ikhlas. Yang ketujuh, hidup sederhana. Dan yang terakhir, 8, pintar mendengar dan kemudian mengikutinya yang baik. Pembentukan kepribadian Muslim pada dasarnya merupakan upaya untuk mengubah sikap ke arah kecenderungan benar keislaman. Perubahan sikap tentu tidak jadi spontan, semua berjalan dalam satu proses panjang dan berkesinambungan. Dan proses tersebut digambarkan oleh adanya hubungan dengan objek, wawasan, peristiwa atau ide, dan perubahan sikap harus dipelajari. Dengan demikian, pembentukan kepribadian Muslim pada dasarnya merupakan suatu pembentukan kebiasaan yang baik dan serasi dengan akhlak al-karimah. Untuk itu, setiap Muslim dianjurkan untuk belajar seumur hidup sejak lahir hingga akhir hayat. Pembentukan kepribadian Muslim secara menyeluruh Untuk itu, setiap Muslim dianjurkan untuk belajar seumur hidup sejak lahir hingga akhir hayat. Pembentukan kepribadian Muslim secara menyeluruh adalah pembentukan yang meliputi berbagai aspek, yaitu 1. Aspek ide dasar, kemudian dasar pemikiran bersumber dari wahyu. 2. Aspek materi bahan, berupa pedoman materi ajaran terangkum dalam materi bagi pembentukan akal al-karimah. 3. Aspek sosial, titik beratkan pada hubungan yang baik antara sama makhluk, khususnya sama manusia. 4. Aspek teologi, pembentukan kepribadian Muslim ditujukan pada pembentukan nilai at-tauhid sebagai upaya untuk menjadikan kemampuan diri sebagai pengabdi Allah. 5. Aspek teologis tujuan, pembentukan kepribadian Muslim punya tujuan yang jelas. 6. Aspek duratif, pembentukan kepribadian Muslim dilakukan secara hingga meninggal dunia. 7. Aspek dimensional, pembentukan kepribadian Muslim didasarkan atas penghargaan terhadap kewibawaan yang berbeda. 8. Aspek fitrah manusia, yaitu pembentukan kepribadian Muslim meliputi bimbingan terhadap peningkatan dan pengembangan kemampuan jasmani rohani tentu. Di sini saya akan menjelaskan terjemahan lirik Quran Al-Imran ayat 10. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilarikan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Alkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah
Selanjutnya, konsep masyarakat berkualitas dalam pandangan Islam. Sebagai khalifah, manusia dituntut untuk memiliki rasa kasih sayang yang sekaligus menjadi identitasnya. Sifat kasih sayang adalah cerminan dari kecenderungan manusia untuk meneladani sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebagai khalifah, juga manusia diserahkan amanat untuk mengatur kehidupan di bumi. Manusia tak lepas dari keterkaitan dengan Sang Pencipta. Dalam hal ini, manusia dituntut untuk bersyukur dalam keberadaannya dan lingkungan hidupnya. Selanjutnya, kepribadian khalifah tergabung dalam 4 sisi yang saling berkaitan. Keempat sisi itu adalah: 1. Mematuhi tugas yang diberikan Allah. Yang kedua, menerima tugas tersebut dan melaksanakannya dalam kehidupan perorangan maupun kelompok. Yang ketiga, memelihara serta mengelola lingkungan hidup untuk kemanfaatan bersama. Yang keempat, menjadikan tugas-tugas khalifah sebagai pedoman pelaksanaannya. Kesimpulan materi hari ini adalah pembentuk kepribadian dalam pendidikan Islam meliputi sikap, sifat, reaksi, perbuatan, dan perilaku. Pembentukan ini secara relatif menetap pada diri seseorang yang disertai beberapa pendekatan, yakni pembahasan mengenai tipe kepribadian, tipe kematangan, kesadaran beragama, dan tipe orang beriman. Melihat kondisi dunia pendidikan di Indonesia sekarang, pendidikan yang dihasilkan belum mampu melahirkan pribadi-pribadi yang mandiri dan berkepribadian Islam. Akibat banyak pribadi-pribadi yang berjiwa lemah seperti koruptor, kriminal, dan tidak amanah. Untuk itu, membentuk kepribadian dalam pendidikan Islam harus direlasikan sesuai Al-Quran dan Al-Sunnah. Konsep kepribadian dalam pendidikan Islam identik dengan ajaran Islam itu sendiri. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan. Membentuk kepribadian dalam pendidikan Islam butuh beberapa langkah. Membicarakan kepribadian dalam pendidikan Islam artinya membicarakan cara untuk menjadi seseorang yang memiliki identitas dari keseluruhan tingkah laku yang berbasis agama. Terima kasih presentasi hari ini. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang dipertanyakan, silahkan jawab di kolom komentar di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.